akan kodahu ilaja menghasilkan pahala. 20 Allah memanggil malaikat istri dan anak-anaknya lebih mendekatkan dunia sedang dilanda dengan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, lagi ngapain? Lagi sibuk ya? Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat dalam menjaga keimanan, selalu terus kontak sama Allah ya. Teman-teman sekalian, video saya kali ini ingin bercerita tentang mimpinya Nabi Muhammad. Kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di dalam satu hadis Bukhari juz 2 insyaallah halaman 101 dan 102, di situ diterangkan bahwa pada suatu malam Nabi Muhammad itu bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi Muhammad kedatangan 2 orang laki-laki, kemudian diajak menuju satu tempat, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adanya di kota Yerusalem, kota tua, di Old City of Jerusalem, kota tua Yerusalem. Insya Allah nanti di video yang akan datang saya akan bercerita napak tilas kota tua Yerusalem, kota para nabi. Luar biasa ya, apa yang kita lihat di sana. Kita tinggalkan Yerusalem, kita teruskan cerita tentang mimpi Nabi Muhammad. Diajak jalan, di perjalanan bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Yang pertama, Nabi melihat ada 2 orang laki-laki, yang satu berdiri membawa gantol di tangannya, lelaki yang kedua duduk. Laki yang pertama mengayunkan gantolnya ke ubun-ubun laki-laki yang duduk. Setiap dipukulkan gantolnya, setiap itu pula ubun-ubunnya hancur berdarah. Diangkat pulih, dipukulkan lagi ke atas ubun-ubunnya, diangkat pulih kembali. Tentu saja siapapun yang melihat miris, menakutkan. Otomatis darahnya berceceran ya, muncak sana kemari. Sangat menakutkan. Nabi bertanya kepada 2 orang laki-laki tadi, ada apa ini? Tapi tidak dijawab. Kemudian Nabi diajak meneruskan perjalanannya. Jalan. Kemudian mendapatkan lagi satu peristiwa, juga peristiwa yang menakutkan. Ya. 2 orang laki-laki, satu tidur telentang, yang satu berdiri di dekat kepalanya dengan membawa sebuah batu yang besar. Batu ini dipukulkan ke kepala si orang yang tidur telentang. Hancur, tentu saja. Diangkat batu ini pulih kembali. Kemudian dipukulkan lagi ke kepala orang yang telentang. Diangkat, pulih kembali. Terus menerus seperti itu. Tentu saja pemandangan yang mengerikan. Nabi bertanya kepada 2 orang laki-laki, ada apa ini? Tapi tidak dijawab, malah diajak pergi lagi melanjutkan perjalanan. Jalan, ketemu lagi dengan satu peristiwa yang tidak kalah mengerikannya. Di situ ditemukan satu tempat seperti tungku, di bawah sempit, di atas luas. Ya, di dalamnya
banyak laki-laki dan perempuan yang bertelanjang, tidak memakai pakaian. Di bawah tubuhnya dinyalakan api, karena panas, api pastinya panas ya. Panas api dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Bayangkan bagaimana kalau panasnya api neraka. Ketika api ini dinyalakan, laki-laki dan perempuan yang ada di dalam lubang itu berebutan naik ke atas ingin menyelamatkan diri. Ketika mereka sudah di atas, si api padam. Turunlah kembali orang-orang ini. Ketika mereka kembali ke bawah, apinya menyala lagi. Terus-menerus seperti itu. Nabi lagi-lagi bertanya, ada apa ini, hai dua orang laki-laki? Tidak dijawab. Diajak pergi lagi Nabi. Terus berjalan sampailah di sebuah sungai. Tapi sungai ini bukan sungai yang menyejukkan, bukan sungai yang menyenangkan, malah menyeramkan. Airnya terdiri dari air darah. Saya melihat darah sekantong aja badannya lemes ketika nungguin ada family sakit, kayak kebetulan mencari darah, disuruh megang darah aja lemes, apalagi ini melihat sungai darah. Di dalam sungai ini ada dua orang laki-laki, satu berdiri, satu orang ada di dalam air. Berapa lama orang tahan di dalam air? Tentu saja tidak lama. Ketika si laki-laki yang ada di dalam air ini ingin keluar, kemudian dipukulkan dengan batu. Karena laki-laki yang berdiri membawa batu, dipukulkan ke orang yang ingin keluar lagi ini, otomatis si lelaki ini masuk kembali ke dalam air. Terus menerus seperti itu. Nabi bertanya, lagi-lagi bertanya, ada apa ini? Kemudian juga lagi-lagi tidak dijawab. Diajak kembali Nabi Muhammad, terus berjalan sampailah di satu tempat. Tempat itu ada satu pohon besar. Di dalam di dekat pohon besar ini ada seorang laki-laki tua sedang duduk, dan juga banyak anak-anak kecil yang sedang bermain-main. Di dekat orang tua ini ada seorang laki-laki sedang menyalakan api. Kemudian si lelaki tua ini mendekati Nabi. Kemudian mengangkat Nabi ke atas pohon. Mengangkat Nabi ke atas pohon, di dalam pohon itu terlihatlah satu tempat yang menyenangkan, bagus, indah. Pokoknya kalau yang melihat itu, wah, ini tempat sangat menyenangkan. Kemudian setelah melihat suasana di dalam pohon itu, si orang tua laki-laki tadi ini mengangkat lagi pada Nabi untuk ke atas pohon yang lebih tinggi. Ternyata di atas pohon yang lebih tinggi itu ada tempat lagi yang jauh lebih menyenangkan, lebih bagus dari tempat yang pertama. Akhirnya kembali lagi duduk seperti biasa. Akhirnya rasa penasaran di hati Nabi sudah tidak bisa ditahan lagi. Coba tolong ceritakan apa yang saya lihat ini. Dua orang laki-laki tadi ini akhirnya menjawab, hai Nabi Allah, kami berdua adalah dua orang malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengajak engkau berjalan-jalan. Yang pertama, kejadian yang pertama yang engkau lihat itu adalah siksa bagi orang-orang yang pembohong, pendusta. Saking selalu berdusta, akhirnya tersebarlah dia ke seluruh negeri menjadi tukang dusta. Menyeramkan ya? Mudah-mudahan kita terhindar dari kalimat-kalimat dusta, dari perbuatan-perbuatan dusta. Kalaupun pernah teman-teman, yuk kita mulai bertobat. Mulai sekarang ya, minimal kita mengucapkan kalimat istighfar, astagfirullah ya.
kemudian kita tindak lanjuti dengan sholat tobat atau sholat tasbih dan sholat malam, sholat tahajud ya. Nah, itu cara-cara untuk menobati kesalahan-kesalahan kita. Syukur-syukur kalau Allah memberi rezeki lebih, bisa berangkat umrah atau berangkat haji. Dan si dua malaikat ini menceritakan kejadian yang kedua, orang yang dipukul dengan batu itu adalah siksa bagi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Pintar membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Sehari-harinya berlalu begitu saja tanpa membaca kalimatnya Allah. Hati-hati loh teman-teman yang sudah pintar membaca Al-Quran, sudah hafal beberapa surat, jangan pernah disepelekan. Apalagi Quran ini diberi oleh Allah sebagai pemberi syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah. Sehari-hari kita amalkan minimal 3 ayat Al-Quran. Syukur-syukur 1 ayat, syukur-syukur 1 juz ya. Alangkah luar biasanya. Allah akan mengangkat derajat seseorang di akhir dari dia membaca Al-Quran. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau enggak, itulah siksa bagi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Pemandangan yang ketiga, laki-laki dan perempuan di dalam tungku itu adalah siksa untuk ahli zina. Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki dan perempuan dimasukkan ke dalam tungku yang sempit dengan kobaran api yang memanaskan. Siksa dari ahli zina. Yang keempat, pemandangan yang keempat, air darah, sungai darah itu adalah siksa bagi orang-orang yang memakan duit riba. Padahal teman-teman sekalian, dunia sekarang ini semua sudah tercemar dengan riba. Kita lihat di mana-mana tumbuh riba ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari riba. Semakin tua dunia, semakin banyak riba merajalela. Dilanjutkan cerita 2 malaikat. Laki-laki yang ada di dekat pohon itu adalah Nabi Ibrahim. Anak-anak kecil yang bermain adalah anak-anak manusia yang mati sebelum balik. Itu menjadi penghias surga. Tempat yang pertama dilihat oleh Nabi Muhammad, rumah yang menyenangkan, adalah rumah orang-orang iman yang mati biasa. Dan di atasnya lagi, di tempat yang lebih bagus, lebih menyenangkan, adalah tempat orang-orang iman yang mati syahid. Lebih bagus daripada orang-orang yang mati biasa. Insya Allah di video yang akan datang saya akan mengupas satu amalan yang bisa membawa kita mati syahid. Mau nggak? Mau dong Umi? Ya, tunggu tanggal mainnya. Kemudian 2 malaikat ini memerintah Nabi untuk melihat ke atas. Di atas ada awan, tempat yang menyenangkan, ada sebuah rumah yang menyenangkan, lebih indah dari tempat orang yang mati syahid. Ditanya oleh Nabi, tempat siapa itu? Itu adalah tempat muka ya Nabi Allah. Nabi Muhammad penasaran ingin melihat, hantarkan ke sana. Dijawab oleh 2 orang malaikat tadi, belum waktunya karena engkau belum dimatikan oleh Allah. Gimana teman-teman? Kita pilih yang mana? Tentu saja memilih tempat yang terbaik untuk kita. Yuk kita berlomba-lomba fastabiqul khairat agar mendapatkan tempat yang layak, yang bagus, yang menyenangkan di sisi Allah. Teman-teman sekalian, semangat
tentu saja harus semangat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ketemu lagi dengan saya di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.